aktif bersama rakyat, sering mengunjungi ke panti asuhan, ke daerah kumuh dan sebagainya, dan mulai menjadi politikus. Nah, jadi politikus di Dapil 4 Palembang. Ya, tolong Bapak Ibu berdiri. Kita akan menyambut orang yang luar biasa. Luar biasa, tolong berdiri Bapak Ibu. Hadir di sini dan kita perlu bangga bahwa dalam roadshow bulan puasa Kota Batang yang dikunjungi, ya, kita sambut beliau adalah Bapak Fili Mutakin. Selamat datang Pak Fili. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore. Shalom. Bapak Ibu, ya perkenalkan nama saya Fili Mutakin, ya asal dari Palembang, Sumatera Selatan. Ya hari ini saya berkesempatan silaturahmi hadir ke kota Batang, Limpung Batang, Jawa. Ya, Bapak Ibu saya baru mendarat tadi jam 9. Ya, dijemput oleh sahabat saya Mas Ari dari Semarang. Dari jam 12 saya jalan dari Semarang ke kota Limpung ini Bapak Ibu. Ya, hari ini intinya saya hanya mengunjungi Anda, bersilaturahmi. Ya, saya ingin cerita bagaimana Dream for Freedom ini hari ini menjadi salah satu yang luar biasa di Indonesia. Ya, Bapak Ibu tidak terasa Dream for Freedom ini sudah menuju bulan ke-6. Ya, jadi sudah hampir 6 bulan. Ya, sudah hampir 6 bulan ini pertumbuhan kita ada hampir di seluruh Indonesia, ya, tepatnya sekitar 30 provinsi, ya, ratusan kota, ya, dan di beberapa negara. Kemarin saya 2 minggu membangun di Hong Kong. Hong Kong juga pertumbuhannya cukup pesat Bapak Ibu, ya. Nah, selama hampir 6 bulan ini kita sudah berhasil mencetak sekitar 300 orang Ruby lebih, ya. Ruby punya income di atas 10 juta. Ya, per bulan, 10 sampai 60 juta per bulan, ya. Kita juga sudah berhasil mencetak 30 orang Safir, ya. Safir punya income di atas 100 juta per bulan, dan kita punya 3 orang Emerald. Emerald punya income di atas 1 miliar, ya. Dalam waktu hanya 6 bulan Bapak Ibu, ya. Nah, Bapak Ibu, ya, kenapa Dream for Freedom lahir? Ya, Dream for Freedom ini lahir karena inspirasi, terinspirasi akan adanya komunitas yang masuk ke Indonesia, ya. Latar belakang saya bukan orang komunitas. Latar belakang saya bukan orang BO, bukan orang bisnis online, ya. Saya 16 tahun di organisasi. Ya, dari kuliah saya organisasi jadi presiden mahasiswa, ketua forum BEM se-Jawa Barat, wakil ketua KNPI saat ini, dan ketua Persatuan Wartawan Republik Indonesia untuk Sumatera Selatan. Ya, saya juga orang politik, ya, ketua tim pemenangan Gubernur Sumatera Selatan, kemarin ketua tim pemenangan Presiden 2014, ya. Nah, dan saya 12 tahun di MLM. Saya biasa jual-jual produk Bapak Ibu. Ya, bisa jual-jual produk. Jadi pada saat ada suatu konsep bisnis, tidak ada produknya, itu canggung bagi saya. Ya, rasanya bagaimana saya mau menawarkan suatu bisnis kepada orang lain kalau produknya tidak ada. Ya. Nah, pada saat ada suatu konsep komunitas masuk ke Indonesia, saya cukup menentang. Karena waktu itu saya orang yang sangat aktif sekali jalankan MLM. Saya 3 kali jadi diamond dunia di MLM. Jadi saya bukan hanya sekedar ikut-ikutan, tapi biasanya saya capai posisi paling bagus, ya, karena saya berkarir di MLM. Nah, pada ada suatu konsep baru masuk ke Indonesia, konsepnya tidak ada produk, yang saya lihat kacamata saya pada saat itu, tapi bisa memberikan orang penghasilan pasif, 1% 1 hari. Wow, luar biasa, ya. Kalau di MLM Bapak Ibu, selama saya 12 tahun, ada 3 tantangan bagaimana orang tidak bisa sukses gara-gara 3 ini. Ya, yang pertama tantangannya apa? Tidak bisa jual produk. Ya, kalau di saat dia join, dia bilang, Pak saya nggak bisa jual produk. Itu tantangan yang pertama, betul? Tantangan yang kedua dia akan bilang, Pak saya tidak bisa ngajak orang. Ya, tantangan yang ketiga, Pak saya belum punya bukti. Ya, gara-gara ketiga inilah banyak orang yang tidak sukses jalankan MLM. Ya, ditanya oleh temannya, di saat dia cerita sama teman, kamu sudah dapat apa? Oh saya belum dapat apa-apa, karena saya juga baru mulai. Akhirnya 2-3 kali cerita kepada orang lain, temennya banyak yang nolak, akhirnya dia down. Akhirnya kayaknya MLM bukan tipe saya deh. Banyak orang seperti itu Bapak Ibu. Karena tidak punya bukti, tidak bisa ngajak orang, dan tidak bisa jual produk. Ya, nah berbeda dengan dunia komunitas. Di saat
orang jalankan komunitas, di saat orang bergabung di komunitas, di saat ada orang bertanya, kamu sudah dapat apa? Ya, orang ini dengan tenangnya dia akan bilang, saya belum ngajak orang, belum jual produk, diam saja. Saya sudah dibayar 1,5 juta per 15 hari. 1% 1 hari, ini 7 hari saya sudah dapat 700.000. Diam saja, betul diam saja. Gak jual apa-apa, enggak. Artinya di saat orang berpikir seperti itu, enak sekali ya. Tanpa kamu harus menjual produk, mengajak orang, kamu dapat profit. Ya, tiba-tiba orang itu bergabung Bapak Ibu, betul? Tiba-tiba bergabung. Nah intinya, kuncinya cuma satu Bapak Ibu. Orang itu cuma butuh bukti. Orang itu cuma butuh bukti. Di saat kita bisa membuktikan sesuatu, berubah hidup kita, menjadi jauh lebih baik, maka orang akan mengikuti kita Bapak Ibu. Tiba-tiba, orang yang tidak bisa jual produk tadi, tiba-tiba jadi bisa jual produk. Tiba-tiba orang yang tidak bisa ngajak orang tadi, tiba-tiba bisa jadi ngajak orang. Kenapa? Karena orang melihat dirinya berubah. Itulah yang membuat dalam waktu kurang dari 6 bulan, hari ini Dream for Freedom punya 30.000 orang. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa? Di saat semua orang lagi pada trauma, di saat semua orang lagi anti-antinya bisnis BO, ya, tetapi Dream for Freedom malah melesat, ya. Kenapa Bapak Ibu? Karena banyak sekali orang yang sudah memberikan bukti. Apa-apa prediksi semua orang negatron yang negatif di luar sana tidak terbukti. Paling juga 1 bulan, pas sudah 1 bulan, paling 2 bulan, sudah 2 bulan, sebentar lagi paling 3 bulan, nggak pernah terbukti, ya. Paling juga 4 bulan, udah lewat lagi, ya. Jadi yang ngomong-ngomong itu stres sendiri saat ini, ujungnya join juga Bapak Ibu, karena stres sendiri, melihat orang lain bisa berubah. Dia sibuk mengamati orang, tapi orang-orang ini seperti Pak Eko dan kawan-kawan bergerak, berubah hidup. Orang negatif ini tidak bisa apa-apa. Dia hanya mengamati. Ya, saya punya status ya di Facebook, saya lihat ada seseorang namanya Herman dari Batam. Dia bilang seperti ini. Pada saat saya pertama kali ditawarkan Dream for Freedom, menurut saya bisnis ini tidak masuk akal. Menurut dia, dari mana dibayar 1% 1 hari? Konyol, betul ya Bapak Ibu ya? Nanti saya jelasin di belakang. Tapi setelah saya pelajari, dan hari ini saya bergabung selama 4 bulan, ternyata bukan bisnisnya yang tidak masuk akal, tapi akal saya yang nggak masuk-masuk katanya. Jadi Pak Herman itu nulis status di Facebook kayak gitu Bapak Ibu. Bukan bisnisnya tidak masuk akal. Jadi berbulan-bulan ini otaknya nggak masuk-masuk. Ya, kalau kata kawan-kawan nggak apa-apa nggak masuk akal, yang penting masuk rekening. Ya, daripada bisnisnya masuk akal, nggak ada duitnya, nggak masuk rekening. Lebih bagus nggak masuk akal tapi masuk terus, betul? Setuju ya? Ini kayaknya pada cair semua ini, ya. Saya melihat Lebaran tahun ini bagi kawan-kawan keluarga besar Dream for Freedom luar biasa. Ya, tidak ada masalah keuangan sama sekali. Betul ya kawan-kawan ya? Rasanya indah sekali. Yang mukanya kusam-kusam ini kan bermasalah dengan keuangan. Betul ya? Makanya hari ini hadir untuk kita bagikan cerita. Betul ya? Ya, Bapak Ibu, saya ingin memberitahu Anda seperti ini Bapak Ibu. Ya, Dream for Freedom ini hadir di Indonesia. Ya, bukan untuk mengajak Anda punya uang. Bukan. Ya, bukan untuk mengajak Anda punya penghasilan. Bukan. Masih banyak bisnis di luar sana yang bisa memberikan Anda uang. Pekerjaan Anda juga memberikan Anda uang, betul? Ya, Dream for Freedom tidak lakukan itu. Dream for Freedom ini hadir kepada Anda untuk merubah nasib, untuk merubah hidup. Untuk merubah hidup Anda, Bapak Ibu. Apakah Anda punya penghidupan di luar sana yang memberikan Anda uang? Bisa merubah hidup Anda saat ini. Kalau tidak, Anda harus cari cara. Dream for Freedom datang kepada Anda hari ini untuk merubah hidup. Banyak sekali 5 bulan yang lalu teman-teman saya Bapak Ibu. Jangankan uang 1 juta, 100.000 saja tidak punya di dalam rekening. Ya, hari ini sudah menjadi seorang safir, income 100 juta sebulan. Ya, banyak sekali 5 bulan yang lalu untuk join platinum saja. Jangankan platinum, silver saja tidak punya uang. Tapi karena kemauan mereka cari solusi hari ini. Ya, mereka sudah punya perubahan hidup. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu hari ini masih menganggap uang 10 juta uangnya besar,
Betul? Kalau di saat cerita, wah dengar presentasi, melihat uang 10 juta kata Pak Eko, platinum 10 juta uang yang besar, artinya ada yang salah dengan cara Bapak Ibu mendapatkan penghasilan selama ini. Betul ya? Karena bukan, saat ini uang 10 juta tuh uang kecil Bapak Ibu. Kita mau sekolahkan anak, ya kan, mau umroh, anak sakit segala macam, uang 10 juta tuh uang standar saat ini. Betul ya? Nah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu hari ini di rekening belum menyimpan uang 10 juta, ya itu ada yang salah dengan cara mendapatkan penghasilan saat ini. Apalagi kalau sudah bekerja belasan tahun, puluhan tahun. Punya tabungan 10 juta saja tidak punya, ada masalah berarti kan, betul ya? Ini saya ingin mengajak Anda ya berdiskusi, betul ya? Nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya, ini tentang perubahan nasib ya. Kalau suatu saat ternyata malam ini anak kita sakit, ada keluarga kita kena musibah, butuh uang 10 juta, kita nggak ada kan rasanya seperti apa, betul? Ibu kita sakit, ayah kita sakit, butuh uang segera 10 juta, kita nggak punya. Artinya, ya ini bukan hanya berbicara tentang bisnis ini, saya ingin berbicara tentang Anda, tentang nilai uang. Artinya ada yang salah. Kalau Anda melihat uang 10 juta itu uang besar, kalau Anda sholat Jumat nggak pernah ngasih uang 100 ribu berarti. Pasti ngasihnya, ya mohon maaf aja, betul Pak ya? 10 ribu, 20 ribu. Karena menganggap uang 10 juta uang besar. Mau sampai kapan? Bapak Ibu kalau hari ini Anda punya ego, ya menganggap saya nggak peduli, yang penting saya jadi punya motor lumayan, punya rumah, yang penting keluarga saya bisa tidur, ya itu kata Anda. Anak istri Anda kan tidak berpendapat yang sama, betul? Anak istri Anda kan pengen punya rumah yang lebih baik, punya kendaraan yang lebih baik, itu kan ego Anda saja. Menyelamatkan diri, betul? Karena tidak punya solusi lain. Nah Bapak Ibu, ya saya datang hari ini, ya ingin mengajak Anda membagikan suatu solusi bagi Anda. Ya sebetulnya tanpa saya harus datang ke kota ini pun, hari ini Dream for Freedom sudah besar Bapak Ibu. Tanpa saya harus datang ke sini, ini bulan puasa, insya Allah saya berpuasa, ya tanpa saya datang ke sini pun, Dream for Freedom sudah besar. Hari ini 10 kota pertemuan seperti ini, ratusan orang, di Depok 1000 orang lebih, ya. Kenapa saya datang ke sini? Karena saya melihat Pak Eko ini punya komitmen besar. Pak Haji punya komitmen besar. Saya akan datang kepada orang yang punya komitmen pada hidup mereka. Mereka kasih 1, saya kasih 5. Mereka kasih 5, saya kasih 10. Kenapa? Ya tidak perlu minta bantuan kalau ke saya ini, Pak turun ke Batang, nggak perlu. Saya lihat siapa yang kerja, saya datang. Ya walaupun saya dengan Pak Haji jarang komunikasi, dengan Pak Eko jarang komunikasi, tapi saya tahu siapa yang kerja. Ya. Saya tanggal 23, tanggal 2 sampai tanggal 3 di Surabaya, tanggal 5 sampai tanggal 7 di Pontianak, 1.500 orang, gubernur mau hadir. Ya, kemudian tanggal 11 saya di Jogja. Ya, Jogja untuk Anda yang hari ini ada orang Jogja, tanggal 11 Juli itu acara Dream Meeting di kota Jogja. Manfaatkan. Untuk Anda yang hari ini ada relasi di Surabaya, manfaatkan. Relasi di Jogja, manfaatkan. Bapak Ibu, ya. Saya ingin membuka pandangan kepada Anda tentang konsep bisnis ini, ya. Saya menganggap seperti ini Bapak Ibu. Kenapa akhirnya saya berani serius? Bapak Ibu, ya. Saya memulai bisnis ini dengan niat baik. Ya, saya memulai bisnis ini dengan niat baik. Ada 2 faktor yang kawan-kawan bisa nilai ini adalah niat baik yang saya berikan. Yang pertama adalah bahwa saya sebagai pemilik sistem, sebagai owner Dream for Freedom itu berani keliling, berani turun tangan. Saya dalam waktu 4 bulan keliling ke 28 provinsi sendiri Bapak Ibu. Langsung ketemu dengan para leader. Ya. Dalam waktu 5 bulan saya keliling ke 2 negara. Artinya apa? Artinya itulah adalah niat baik saya. Ya. Datang ke suatu tempat dan saya cerita tentang konsep bisnis ini. Awalnya ditentang Bapak Ibu. Apalagi 1-2 bulan pertama, betul ya? Sekarang sudah enak sekali berkembang dengan sendirinya. Karena pasar yang presentasi. Ya kalau dulu Bapak Ibu saya harus yakinkan. Ya saya bilang sama mereka, Pak kami ini trauma Pak. Banyak sekali bisnis komunitas yang sudah hilang. Saya bilang, trauma tidak akan membuat Anda kaya. Anda pelajari. Ya, nah saya Bapak Ibu sebagai pemilik sistem, saya keluar. Kenapa? Karena saya punya niat baik. Ya, kalau orang tidak punya niat baik, dia nggak akan berani ketemu dengan begitu banyak orang. Apalagi kalau dia tahu ini akan jadi masalah, betul? Ngapain?
bakal nambah masalah namanya. Kenapa saya berani keluar? Karena saya tahu bisnis ini akan menjadi solusi bagi banyak orang. Ya, itu yang pertama. Ya, yang kedua Bapak Ibu, dalam suatu bisnis online, ya tadi ada yang bertanya, Pak kantornya di mana? Ya, nah saya ingin katakan kepada Anda, yang namanya bisnis online, ya kantornya itu di cloud. Saya jelaskan dulu ya, kantornya di cloud. Cloud itu awan-awan Bapak Ibu. Jadi kantornya di awan-awan, namanya bisnis online. Memang Facebook ada kantor, Yahoo ada kantor, Google ada kantor, nggak ada kan? Ya namanya bisnis online, kantornya di awan-awan, di cloud. Tapi pintunya adalah server. Pintunya adalah server. Nah, kalau orang bisnis konvensional, bisnis nyata, bisnis offline, kantornya gedung, betul ya? Tinggal kita tanya, gedungnya punya sendiri atau sewa? Sewa sama punya sendiri bagi seorang pengusaha itu tentang kemapanan hidup, kemapanan bisnis, secara modal dan lain-lain, betul? Secara modal dan keseriusan. Orang kalau punya tempat sendiri berarti modalnya ada dan serius. Ya, mau bisnis panjang, tapi kalau mau sewa secara modal masih terbatas dan bisnisnya belum yakin. Makanya masih sewa-sewaan. Setuju ya? Begitu juga kalau kita dunia online. Ya. Kami punya kesempatan, punya website, punya server yang cukup sewa saja. Sewa di Singapura, di Amerika, di Hong Kong, di Rusia, tinggal sewa. Sewa harganya cuma 500.000 sebulan. Atau 5 juta paling mahal sebulan. Nama tinggal diasal-asalin via online, betul? Buat email asal-asal. Ya, tapi kami tidak lakukan itu. Kenapa? Karena itu tidak serius. Artinya tidak punya niat baik, betul? Nah, server kita sebagai kantor online-nya kita, punya kita sendiri. Ya, atas nama saya, KTP saya, ya, ditaruh di Jakarta, di Kuningan, di daerah Gedung Cyber. Ya, jadi kalau orang cari, Kemeninfo cari, Bareskrim cari, siapapun pejabat yang di Indonesia ini cari, maupun Anda yang jago-jago online, di mana kantor Dream for Freedom? Di mana servernya? Dilacak, ya, itu jelas pemilik domain server IP atas nama Fili Mutakin. Ya, alamatnya di mana? Ya, artinya apa? Artinya kita punya server sendiri. Itu tentang kemapanan. Kami beli ratusan juta hanya untuk sebuah yang namanya server. Berarti secara niat baiknya kita ada, betul? Jadi Anda nggak usah pertanyakan lagi, Pak, kalau ada apa-apa siapa yang tanggung jawab? Nggak usah ada tanya, udah jelas di situ. Betul? Ya, kalau Kemeninfo tanya udah jelas. Kemeninfo nggak usah cari-cari di lapangan, dia tinggal lacak ini pemiliknya siapa. Betul ya? Nah, jadi secara kesiapan, ya, secara kemapanan, secara keseriusan dan secara niat baik, kita sudah punya niat baik. Ya. Nah, itu secara dasarnya. Nah, Bapak Ibu, saya ingin jelaskan kepada Anda apa yang membuat saya akhirnya serius tentang konsep bisnis ini, ya. Bapak Ibu, saya terus terang, saya merasa sedih dengan kehidupan orang-orang Indonesia saat ini. Karena saya seorang aktivis pemuda, saya seorang aktivis mahasiswa yang dulu tidak dibayar karena berjuang, karena sosial. Ya, jadi mahasiswa berjuang demo sana sini, BBM naik demo karena sosial. Begitu juga di saat saya mendukung seseorang, ya dulu calon gubernur, calon presiden, sedikit uang pun saya tidak terima, malah habis duit. Kenapa? Karena kita mendukung seseorang. Ya, nah Bapak Ibu, kenapa saya sedih Bapak Ibu? Karena saya lihat Indonesia ini kehidupan ekonominya tidak merata. Mau sampai kapanpun presidennya, kalau menurut saya, siapapun jenis presidennya, kalau polanya tidak selesai, kalau ekonominya, itu tidak akan pernah berubah. Di Indonesia ini timpang Bapak Ibu, antara orang paling kaya sama orang paling miskin. Orang-orang paling kayanya masuk orang-orang paling kaya dunia. Tapi penduduk termiskin terbanyak dunia adalah Indonesia. Cukup paham maksudnya? Jadi orang-orang kayanya itu masuk orang-orang paling kaya di dunia. Di Jakarta itu namanya mobil mewah tuh banyak sekali. Rumah-rumah mewah tuh banyak sekali. Komplek-komplek kaya tuh banyak sekali. Tapi penduduk termiskin paling banyak di dunia, salah satunya Indonesia. Cukup paham ya? Terjadi timpang yang sangat jauh sekali. Nah, kenapa seperti itu? Nah, saya cerita ya, boleh ya, supaya nangkep Bapak Ibu, ya. Nah, setuju nggak Bapak Ibu kalau saya sampaikan bahwa semua kebijakan, ya, semua sikap-sikap perekonomian, kebijakan yang ada di Indonesia ini ditentukan oleh dua faktor. Harga dolar, harga barang itu ditentukan oleh dua faktor. Ya, faktor pertama, ya, adalah regulasi pemerintah, keputusan-keputusan pemerintah, itu yang pertama. Setuju? Dan faktor yang kedua adalah pengaruh
dari grup-grup pengusaha besar Indonesia. Setuju? Jadi dua faktor inilah yang mengatur, ya, menentukan kebijakan-kebijakan di Indonesia. Setuju ya Bapak Ibu ya? Dua faktor ini. Nah, dan yang menariknya, para pengusaha-pengusaha ini rata-rata pemilik bank. Itu menariknya. Ya. Terbukti, 10 orang paling kaya di Indonesia, 80%-nya adalah pemilik bank. Saya tidak usah sebutkan ya bank-banknya apa saja, tapi kawan-kawan pasti paham. Ya, bank-bank besar itu pemiliknya adalah orang-orang 10 orang paling kaya di Indonesia. Saya ingin kasih tahu bagaimana pola kerja bank. Kalau ada orang ingin menabung, nasabah ingin menabung uang ke bank, ya, bank akan memberikan bunga sekecil-kecilnya. Waktu saya jadi mahasiswa, ya, menabung uang di bank, minus terus Bapak Ibu. Kenapa? Karena biaya administrasinya lebih besar daripada bunganya, karena tabungan saya kecil. Setuju ya? Jadi kalau orang menabung di bank diberikan bunga yang kecil. Paling besar saja pengusaha dikasih 7% setahun deposito, betul? Apalagi tabungan biasa. Ya. Nah, tapi kalau ada orang ingin minjam uang di bank, ya, dikenakan bunga sebesar-besarnya. Yang pasti lebih besar dari bunga deposito. Malah ada yang 2 kali, 3 kali lebih besar dengan bunga deposito setahun. Jadi kalau deposito setahun 6%, berarti minimal bunga pinjaman adalah 12%. Beli rumah, beli motor, ya, kartu kredit dan lain-lain. Betul? Padahal orang yang minjem uang di bank ini pakai uang siapa? Pakai uang siapa, Bapak Ibu? Pakai nasabah yang nabung, betul? Jadi nasabah yang nabung inilah uangnya dikasihkan untuk nasabah yang minjem uang. Betul? Terus yang kaya siapa? Anda yang bilang Bapak Ibu. Ya, Anda yang bilang, ya. Saya tidak bilang, betul? Yang minjam dikasih kenakan bunga sebesar-besarnya, yang nabung dikenakan bunga sekecil-kecilnya. Terus yang dapat uang banyak siapa ya? Anda yang bilang, wajar ya jadi orang-orang paling kaya di Indonesia, betul ya? Padahal mereka hanya mengelola dana masyarakat, bangun rumah, bangun perkebunan, bangun ini, betul ya? Luar biasa Indonesia. Kalau konsep seperti ini mau sampai kiamat pun tetap yang kaya jadi kaya, miskin jadi miskin. Karena untuk punya uang 3 juta per bulan, di bank harus taruh deposito uang 500 juta. Baru setiap bulan dapat passive income, kata Pak Eko tadi 3 juta per bulan. Naruh uang berapa? 500 juta. Yang jadi pertanyaan, berapa orang di ruangan ini yang punya uang cash 500 juta saat ini? Yang tidak akan dimana-kemanakan, cuma ditaruh di bank setahun. Pak, lebih enak buka toko, Pak. Lebih enak buka warung, Pak, daripada taruh di bank, betul? Masalahnya tidak banyak orang punya uang cash, uang dingin 500 juta. Hanya untuk dapatkan uang 3 juta sebulan, Bapak Ibu. Tapi para pengusaha ya uangnya banyak, mereka taruh. Karena apa? Pelipatan uang, betul? Supaya uangnya lebih banyak. Karena modalnya besar, modalnya ada. Tapi di komunitas, untuk mendapatkan uang 3 juta per bulan, cukup uang berapa? 10 juta. Lebih banyak, betul? Lebih merata, betul? Itu Bapak Ibu. Ini namanya pemerataan ekonomi. Bagaimana orang bisa mendapatkan keuntungan 30% tanpa dipotong oleh siapapun. Secara langsung. Lebih sejahtera ya Bapak Ibu ya? Lebih sejahtera. Nah, inilah yang membuat keinginan kami menjadikan Dream for Freedom bukan hanya sekedar bisnis, tetapi suatu konsep yang akan kami tawarkan kepada pemerintah sebagai cara pemerataan ekonomi kerakyatan. Ya, saya lagi buat buku, nama bukunya adalah Komunitas. Doakan lancar ya, setelah bulan puasa ini lancar semua karena sekarang lagi fokus buat majalah, ya D4F Magazine, Dream Max namanya, ya. Insya Allah selesai, satu-satu saya bereskan, nah, kemudian saya buat buku namanya Komunitas. Konsep inilah yang akan saya bawa ke pemerintah. Bagaimana kalau Indonesia mau berubah ke taraf hidup yang jauh lebih baik, maka harus berubah dengan cara pola. Bapak Ibu, orang dikenakan bunga sekecil-kecilnya seperti tadi, ya kan, menekan masyarakat namanya Bapak Ibu, betul? Gimana orang mau bayar cicilan rumah kalau gaji mereka di bawah itu, belum inflasi. Cicilan mobil, ya, tapi kalau mereka 12% setahun, berarti sebulan 1%, penghasilannya 30% sebulan, cincai gak? Cincai. Ini bunga bank lebih besar, nabung kecil sekali. Setengahnya kalau deposito, seperempatnya kalau tabung biasa, kan konyol. Ya,
Jadi hutang itu cuma akumulasi bagi orang kebanyakan. Kasihan sekali Bapak Ibu. Tertekan. Ya. Nah, kita datang dengan solusi. Kita datang dengan pembaharuan Bapak Ibu. Ya, konsep. Ya. Nah, konsep ini yang saya tawarkan. Nah, Pak, dari mana 1% satu harinya? Besar sekali. Nah, saya ingin cerita kepada Anda. Ya. Dream for Freedom lahir itu karena terinspirasi komunitas yang lain. Bukan ikut-ikutan, terinspirasi. Terinspirasi gini, hebat ya. Diam saja dapat ngasih orang 1% satu hari, betul? Banyak sekali orang sukses. Nah, jadi kita tuh terinspirasi. Tetapi saya belajar dengan banyaknya komunitas, saya berpikir, tapi kenapa banyak yang tidak panjang ya? Umurnya 2 bulan selesai, 1 bulan selesai. Malah meninggalkan korban di bawah bagi orang-orang yang join belakangan. Setuju Bapak Ibu ya? Kenapa? Karena mereka punya konsep namanya piramida. Mereka punya konsep namanya Ponzi. Di Indonesia, suatu bisnis yang konsepnya adalah piramida atau Ponzi, yang hanya mendapatkan pembayaran keuntungan dari pertumbuhan orang baru, itu dilarang oleh hukum pidana. Saya bisa kena Bapak Ibu. Kalau hanya mengandalkan pertumbuhan orang baru. Satu orang join, dapat bunga 30%. Otomatis harus punya pertumbuhan yang lebih banyak lagi. Orang yang jauh bergabung lebih banyak. Bertumbuhlah lebih banyak lagi. Supaya bayar yang pertama, betul? Untuk bayar yang kedua ini, maka harus cari orang lebih banyak lagi di level ketiganya. Untuk bayar orang level ketiga, layer keempatnya harus lebih banyak lagi. Terus terbangunlah yang namanya piramida, betul? Level kedua bayar yang paling atas, terjadilah piramida. Yang jadi pertanyaan adalah, bagaimana kalau suatu saat bisnis ini jenuh? Terjadi timpang antara yang dibayar dengan omset yang masuk. Hingga omset itu tidak bisa mencukupi. Betul? Akhirnya terkenalah yang dengan namanya scam. Salah satu solusinya orang restart. Betul? Karena sudah tidak bisa bayar lagi. Mentok. Betul ya? Nah, itulah gunanya otak. Diberi Allah untuk berpikir. Dengan hati yang diluruskan oleh Allah supaya hati menjadi baik. Otak menjadi berpikir, maka Allah memberikan solusi kan? Betul? Tugas manusia mengolah. Ya. Allah ngasih solusi, ya. Supaya tidak stuck, maka kamu harus punya pertumbuhan bisa membayar di luar sistem. Maka di luar dari pertumbuhan orang baru harus ada sumber income lain. Setuju? Kalau hanya mengandalkan pertumbuhan ini, kita hanya menggulung bom waktu namanya. Lama-lama meledak, lama-lama orang mencari namanya Fili Mutakin. Wah Pak Fili itu inilah nipu, betul? Karena ngandalin walaupun saya tidak ambil uangnya kan kita udah tahu hukumnya, ujung-ujungnya mentok. Tapi kan saya nggak mau seperti itu Bapak Ibu, betul? Amit-amit, betul ya? Umur saya baru 33 tahun. Kalau Allah memanjakan umur saya seperti Nabi 65 tahun, 32 tahun saya dicari-cari orang. Betul ya? Maka kita dengan niat baik kita mencari solusi. Kita harus mencari suatu bisnis. Sumber income yang bisa membayar itu. Tapi kalau bisnis konvensional tidak masuk akal. Betul? Ngasih orang 30% kalau pasif, kalau aktif bisa 60-70%. Mau bagaimana kalau kita pakai duitnya konvensional? Bangun ruko, ya, bangun usaha apa ya konyol Pak. Dapatnya cuma 10-20%, ngebayarin 70%, betul ya? Maka kita harus punya bisnis yang ekstrim. Setuju? Ada bisnis namanya Kaskus. Kaskus tahu ya? Kasakusuk. Dulunya web bokep. Mahasiswa-mahasiswa dulunya. Dijadiin portal iklan. Ramai nontonnya karena bokep. Zaman dulu. Ya. Trafficnya naik. Jadi orang portal iklan. Niatnya nggak bagus. Tapi kaya. Apalagi niatnya bagus. Saya cerita kepada Anda. Berapa modalnya? Tidak lebih dari 80 juta. Namanya Andre Edwin. Ya pemilik Kaskus ya. Modal 80 juta, dilihat orang terus webnya Pak. Jualan iklan jualan mobil, jual rumah, jual baju-baju ya di web itu. Anda tahu kemarin grup Jarum Group, satu grup yang sangat besar di Indonesia, beli portal iklan ini berapa? 1 triliun. Wow, modal 80 juta jadi 1 triliun. Ini baru bisnis ekstrim, betul? Kalau pakai nalar ya nggak masuk Pak. Mau diputar konvensional ya nggak akan cair, nggak akan ketemu rumusnya. Betul? Facebook itu gratis nggak Bapak Ibu? Orang main Facebook gratis ya?
Harganya hari ini dari mana uangnya Pak? Kok harganya bisa 370 triliun pemiliknya? Karena traffic. Karena toko online-nya dikunjungi banyak orang. Di situ punya database. Orang-orang kaya hari ini mencari itu. Cukup paham ya? Ada namanya Tokopedia. Pernah tahu? Hari ini didanai, diberi investor ya 100 juta dolar, 1,2 triliun dari Bank of China. Hanya karena trafficnya tinggi. Tapi mereka, untuk punya traffic yang tinggi, mereka makan waktu tahunan Bapak Ibu. Mempromosikan, betul? Bedanya sama kita. Kita ini sudah punya komunitas. Puluhan ribu orang. Akan menjadi ratusan ribu orang. Insya Allah kalau Allah memudahkan jalannya 1 juta orang di akhir tahun. Yang setiap hari, orang-orang ini suka tidak suka, pasti ngebuka promonesia.com. Portal iklan kita, padahal nggak ngelihat iklan. Padahal yang dia lakukan cuma ngecek bonus. Withdraw. Lihat binary tree, betul? Tapi gara-gara itu belasan ribu orang per hari, puluhan ribu orang per hari ngebuka itu dari IP yang berbeda. Cukup paham maksudnya? Hingga akhirnya web kita itu hari ini peringkat 1600 di Alexa. Hanya waktu 4 bulan. Di Indonesia, peringkat nomor 1 adalah Google. Peringkat nomor 2 adalah Facebook. Peringkat nomor 3 adalah Yahoo. Peringkat nomor 8 adalah Kaskus dengan harga 1 triliun. Kebayang nggak kalau kita masuk 10 besar impian saya? Berapa harga web itu? Peringkat nomor 14-nya Tokopedia, peringkat nomor 18-nya adalah Klik BCA. Kita gabungan dari Klik BCA dan Tokopedia. Cukup paham ya? Klik BCA itu kan orang lihat untuk narik-narik duit. Tokopedia portal iklannya, betul? Dua-duanya nih masuk 20 besar. Kita punya dua-duanya Bapak Ibu. Ngeri Bapak Ibu. Jadi kalau terpaksa, berapa tahun ke depan, pertumbuhan kita sudah tidak signifikan lagi. Ya salah satunya kita jual untuk Promonesia kebanggaan kita. Dengan para investor, mungkin 30%-nya. Sesuai dengan kebutuhan uang kita, betul? 300 miliar, 500 miliar, hanya tuh. Tapi ya akhirnya selesai. Anda mau nggak? Ya kan? Sudah ya Pak, Bapak Ibu ya. Sekarang kita harus selesai. Dream for Freedom Commerce udah nggak jalan lagi. Ini semua nggak rugi. Ini uangnya dibagikan semua. Karena toko Promonesia kita udah dibeli orang. Tapi sebelum itu terjadi, saya akan bela-belakan ini sampai saya bilang di status saya. Ya, doa saya adalah Dream for Freedom ini umur yang lebih panjang dari umur saya Bapak Ibu. Umur Dream for Freedom ini lebih panjang dari umur saya, terus terang. Bagi saya, ini bukan tentang uang lagi. Ini bukan tentang uang. Saya pernah punya uang Bapak Ibu. Pernah tidak punya uang sama sekali. Ya, tapi yang membuat saya hari ini bisa terus tertawa karena saya punya banyak saudara. Punya banyak teman, punya seperti orang-orang seperti Anda. Ya, uang bukan segalanya bagi saya, tapi saya butuh uang. Ya, dan saya tidak punya titik di komunitas ini. Saya hanya ambil 50.000 per akun. Tolong Anda ikhlaskan, karena itulah untuk operasional, untuk bayar CRO dan lain-lain. Ya, 50.000 Anda bayar tiket 200.000, saya ambil 50.000-nya. Saya ambil 50.000-nya, cuman itu. Tapi alhamdulillah dengan itu pun saya sudah cukup. Cukup bagi saya. Sudah lebih dari cukup. Ya, saya tidak ambil hak orang. Saya masih tahu mana hak saya, mana yang bukan. Ya. Nah, Bapak Ibu, ya, Dream for Freedom ini hadir dengan seperti itu. Itu baru salah satunya, ya. Nah, jadi dengan jumlah orang yang banyak ini, yang berjalan karena sistem bisnis, maka orang ini akan menjadi traffic online. Setuju ya? Cukup paham, mulai paham ya Bapak Ibu ya? Jadi seluruh web kita nanti harganya mahal. Nah, sebelum saya cerita yang lain, kita ini bakal punya yang kedua. Punya media sosial sendiri. Saya gak apa-apa bocorkan sedikit ya, lagi dibuat soalnya belum selesai. Tapi insya Allah dengan doa kawan-kawan jadi cepat selesai. Namanya Lolnesia. Ya, sama seperti pet kayak Instagram, namanya Lolnesia. Ya, lol, yang ketawa-ketawa gitu loh. Ya, jadi lucu nanti, itu media sosial, tempat orang lucu-lucuan di Indonesia. Kalau ini harganya tinggi, kita jadi kaya lagi Bapak Ibu. Dua, betul? Bapak Ibu tahu yang namanya BBM-an, WhatsApp, ya, tahu ya, untuk orang chatting-chattingan kita akan punya sendiri. Ya, saya belum tahu namanya apa, tapi kasaran namanya Dream Chat. Ngapain kita pakai BBM-an kalau kita punya sendiri yang jumlah orang kita udah 1 juta, betul? Harganya akan mahal sekali. WhatsApp dibeli oleh Facebook puluhan triliun, hanya karena jumlah orang yang pemakainya banyak.
Ya, nah kalau kita punya komunitas sendiri 1 juta orang mau dibawa kemana juga oke secara traffic, betul? Nah itu yang pertama secara online. Ya, secara offline. Ya, nah karena jumlah orang ini banyak, ya secara online jadi traffic secara otomatis, maka secara online, secara offline, saya akan buat kekuatan, the power of people ini, kekuatan orang ini menjadi kekuatan besar di Indonesia. Sebagai apa? Bargaining business. Ya, kita lagi membuat kerjasama dengan 2 bank cukup besar. Insya Allah ketiga bank pilihan kita, BCA, Mandiri atau BRI yang sudah jalan audiensi kedua ini. Ya, Mandiri sudah ke tahap selanjutnya. Mandiri sudah ngomong-ngomong tentang co-branding. Kartu debit ada logo Promonesianya. Sudah sampai ke sana tahapannya. Kalau BCA lagi didalami. Ya, BRI belum kita temui. Waktunya lagi banyak padat sekali sekarang. Kita lagi atur webnya. Karena menggabungkan Promonesia sama deforofficial.com ini luar biasa Bapak Ibu. 2 web digabungkan jadi 1. Makanya kadang ada sedikit lemot ya di jam-jam tertentu. Karena kenapa? Nggak semua IT bisa lakukan itu Bapak Ibu. 2 web digabungkan jadi 1 sistem. 2 pemikiran orang yang berbeda yang kami pakai. Tapi orang-orang hebat Bapak Ibu ya. Nah, kekuatan orang inilah yang akan saya bargaining. Saya kasih contoh seperti ini. Saya ketemu dengan di sini ada Indomart nggak? Alfamart ada ya? Oke, saya ambil contoh itu. Saya temui CEO-nya. Saya bilang, Pak, saya chairman, saya pemilik dari komunitas Dream for Freedom, saya chairman dari Promonesia. Ya, PT Promo Indonesia Mandiri namanya. Ya. Nah, kalau PT Promo Indonesia Mandiri ada kantornya di Graha, ya, Graha Sleepy Tower, ya, lantai 42. Kartu namanya saya ada. Ya, tapi saya nggak bisa bagikan terlalu banyak, ya. Habis Bapak Ibu, ya, cuman untuk di dompet saja, untuk kenalan sama kawan-kawan pengusaha di jalan, ya, ketemu kawan HIPMI saya bagi gitu ke orang kawan politik ya, udah lama kan. Nah, jadi kalau Promonesia ada kantor, karena akan ada transaksi jual beli, betul ya? Nah, kalau Dream Team Internasional PT kita yang kedua ada juga kantor, karena untuk stok alat bantu. Kalau bisnis online ngapain punya kantor? Kantornya cukup cloud. Kantornya besar nggak bisa diakses orang juga Bapak Ibu pusing. Tiba-tiba webnya hilang. Lebih pusing mana? Lebih enak kita punya server, betul ya? Ngapain kantor besar nggak bisa diakses orang? Nah gitu ya, harus paham. Jadi jangan, kadang orang ini pintar tapi nggak paham. Salah pintarnya Bapak Ibu. Untuk apa bisnis online pakai kantor besar? Yang paling penting itu server punya sendiri kalau bisnis online. Tapi unit-unit bisnis ya yang harus bekerja sama dengan pemerintah. Unit-unit bisnisnya yang harus bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang harus punya legalitas berupa PT untuk jalin kerjasama. Kalau komunitasnya untuk apa? Jumlah orang, ibu-ibu, kampung, limpung mau kerja, yang nggak usah pakai PT Bapak Ibu. Betul ya? Ibu-ibu arisan, ibu-ibu rebanahan, anak-anak muda karang, nggak usah pakai PT yang kayak gitu. Tapi usaha-usahanya harus pakai PT. Oke ya? Ini harus nyambung dulu Pak pola pikirnya supaya paham. Nah, jadi saya bilang sama orang yang punya Indomart, ya, Pak, mau nggak Bapak kerjasama sama kami, Promonesia? Ya, saya punya masa, nggak usah 1 juta dulu ya, saya anggap 100.000. Karena 100.000 sebentar lagi. Karena ini main pelipatan. Saya punya masa 100.000. Bapak mau nggak seluruh masa 100.000 saya pasti belanja di Indomart? Mau nggak kira-kira? Saya kasih customer, saya kasih pelanggan. Tapi ada timbal balik dong, betul ya? Timbal baliknya seperti ini. Saya punya kartu namanya Promonesia Card yang kerjasama sama Bank Mandiri. Kartu itu hanya bisa digesek di Indomart. Tapi setiap digesek, tim saya, keluarga besar saya beli beras, ke Indomart beli rokok, beli odol, beli gula, beli kopi. Indomart harus kembalikan 10% kepada sistem kami. Cukup paham maksudnya? Jadi mereka harus kembalikan lagi ke kita. Karena itu masanya kita, betul? Kalau nggak cocok ya kita ke Alfamart. Kalau nggak cocok ya kita ke Hero, betul? Ya kalau nggak cocok saya sanggup Bapak Ibu buat sendiri. Ya kan? Sanggup saya. 10-20 cabang kita buat sanggup. Saya tinggal jual franchise, betul? Di Limpung, ayo satu ya Pak yang buat. Saya pasti laku Pak, kenapa? Semua orang Limpung pasti belanja di situ Pak yang Dream for Freedom, betul? Ya pasti mau Pak. Daripada saya bermusuhan dengan orang, lebih baik saya merangkul, ya. Merangkul komunitas, merangkul perusahaan-perusahaan yang sudah jadi. Nah,
sistem ini akan saya bawa ke banyak perusahaan. Mereka beli baju ke Matahari dikembalikan lagi, mereka beli ini dikembalikan lagi. Karena kenapa? Karena kebutuhan orang. Anda selama ini dapat uang di Dream for Freedom, tapi keluarnya ke tempat yang lain. Itu yang membuat saya merasa sedih. Betul ya? Anda dapat uang dari bonus Dream for Freedom, tapi Anda belanjanya ke tempat lain, nggak nyantol ke sini. Waduh, betul? Tapi bayangkan, Anda belanja kopi, balik lagi ke Dream for Freedom. Anda belanja gula, balik lagi ke Dream for Freedom. Kita juga nanti akan punya yang namanya Travelnesia, ya, Dream Tour. Tapi namanya Travelnesia. Itu bisa jual tiket pesawat, beli voucher hotel, termasuk PPOB. Bayar listrik, bayar air, kartu kredit, TV kabel, pulsa, bayar telepon dan lain-lain. Otomatis, kan orang pasti bayar setiap bulan, betul? Tapi PLN ngasih kita royalti, tapi PAM ngasih kita royalti, tapi sampai jual beli pulsa kasih kita royalti. Akhirnya uang-uang ini kembali lagi ke sistem untuk bayar yang 1% satu hari. Cukup paham maksudnya? Jadi kita ini bangun bisnis bersama, tapi selama ini yang mengendalikan itu hanya beberapa orang, itulah pengusaha. Tapi yang pemilik dari Promonesia adalah komunitas Dream for Freedom. Pemilik dari Dream Tour, Dream Chat, semua bisnisnya adalah komunitas. Inilah yang membuat kita tidak piramida, tapi kita menjadi siklus. Inilah yang membuat saya berani presentasi kemana-mana. Inilah yang membuat saya berani mendatangi pemerintah. Inilah yang membuat saya berani ketemu kabar eskrim. Kenapa? Karena kita tidak mengandalkan dari pertumbuhan orang baru saja. Yang semua orang tahu kalau stuck juga pasti scam. Tapi kalau kita berpikir tentang siklus, ini tentang perputaran, betul? Berputar lagi uangnya. Berputar terus, semakin besar komunitas ini, semakin besar uangnya berputar. Seperti membangun negara dalam negara, Bapak Ibu. Orang-orang paling kaya, ya, itu hanya hidup dari perputaran. Mereka pinjam uang miliaran, ratusan miliar, mereka bangun aset, mereka bayar hutangnya dengan hanya cicilan aset. Tapi kalau mereka jual asetnya, hasilnya minus. Terjadi kepada salah satu calon presiden kemarin. Gak enak saya sebutkan. Diaudit, dijual seluruh asetnya, minus hutangnya. Dibuat isu, ini mau nyali calon presiden, mau cari duit bayar hutang. Ya? Cukup paham ya? Kok bisa kaya raya ya? Hidupnya dari fasilitas. Yang dibayar cuma bunganya. Tapi kalau yang dibayar termasuk modal-modalnya, habis asetnya. Satu orang saja bisa berpikir seperti itu, apalagi kita semua. Kalau kita hidup dari perputaran seperti ini, ya, dibagikan lagi, dapat hasil, dibagikan lagi, dapat hasil, dibagikan lagi secara merata, ini akan sangat panjang sekali. Tapi bagaimanapun saat ini kita masih tergantung sama pertumbuhan, masih berharap dari pertumbuhan member. Kenapa? Karena kita masih baru 6 bulan. Bank juga pertama kali dibangun, bangun bank. Apa yang mereka cari? Nasabah. Orang pertama kali bangun toko, apa yang dia cari? Pelanggan. Orang pertama kali baru bangun MLM, apa yang dia cari? Member. Gak ada nasabah, gak ada pelanggan, ada member, ya dapat income dari mana Bapak Ibu? Apa yang mau diputar? Betul? Bank itu kalau gak ada nasabahnya, apa yang mau diputar? Setelah nasabahnya banyak, baru bisa dikelola, betul? Tapi yang mereka kelola adalah uangnya. Tapi kalau kita mengelola aset manusianya. Cukup paham? Cukup paham ya? Ini yang sedang kita bangun. Ya, mulai masuk akal. Ya, kalau tidak masuk akal juga kira-kira tanya sama orang sebelahnya, "Pak, Bapak sudah join belum? Berapa putaran?" Supaya apa? Supaya maksudnya kenapa akal Bapak ini masuk, akal kita tidak. Betul ya? Kan kebayang maksudnya, orang lain itu sudah mendapatkan hasil. Apa yang menjadi pemikiran dia hingga kok kita merasa tidak masuk akal gitu loh. Cukup paham ya? Orangnya yang salah atau kitanya yang salah? Betul ya? Kok orang sudah dapat hasil, kitanya belum? Kok masih berpikir? Gitu loh. Nah Bapak Ibu, tugas saya datang ke sini adalah saya ingin menceritakan kepada Anda bahwa ini adalah solusi yang luar biasa. Ya, saya Bapak Ibu fokus tentang apa yang mau saya kerjakan. Ya, kalau saya punya visi 1 juta orang, mau tidak mau, suka tidak suka, apapun caranya saya pasti wujudkan. Karena ini adalah visi. Semua yang saya bicarakan di bulan Maret, saya punya video, hampir 100% sudah terwujud hari ini. Saya buat lagi video di bulan Mei, 95% sudah terwujud. Artinya apa? Visi itu kalau dikerjakan dengan baik, dengan niat baik dan dengan serius,
visi itu akan menjadi suatu kenyataan. Apalagi diisi oleh doa-doa orang banyak. Nah, kita punya niat baik. Diisi oleh komunitas orang-orang baik. Maka insya Allah ini akan menjadi suatu komunitas yang luar biasa Bapak Ibu. Karena kenapa? Saya bilang sama kawan-kawan, dari awal kita tidak berbicara tentang uang, tapi kita bicara tentang kehidupan. Saya tidak mau Anda berpikir jalankan Dream for Freedom untuk memperkaya diri Anda sendiri. Saya tidak mau. Saya ketemu teman saya. Setiap saya ketemu, yang dia bilang apa? Duit, duit, duit. Bro, nanti kayak gini bro, duit. Oh, duit aja. Saya lihat setahun, 2 tahun hidupnya nggak berubah Bapak Ibu. Nggak berubah. Padahal yang dia fokuskan adalah duitnya. Saya punya teman. Ketika saya bertemu, dia tidak pernah berbicara tentang uang. Dia berbicara tentang pengembangan diri. Dia berbicara tentang kapasitas hidup. Dia bicara bagaimana selalu memperbaiki dirinya. Menjadi orang yang jauh lebih baik. Hari ini hidupnya berubah. Kenapa? Karena uang itu akan mendekati orang yang punya kapasitas baik. Kalau hari ini Anda ingin dapat penghasilan 1 miliar per bulan, tapi kapasitas Anda belum memberi, Tuhan tidak akan kasih Bapak Ibu. Caranya gimana? Jangan kejar 1 miliar, ya perbaiki dulu caranya. Anda itu harus jadi orang lebih baik dulu. Hingga orang join karena Anda. Pak, ya, Pak Rohim saya mau join Pak, tiba-tiba seperti itu. Kenapa? Karena kita punya kapasitas. Karena kita fokus sama pengembangan diri, menjadi orang yang jauh lebih baik. Secara apapun itu. Ya, makanya saya pun selalu belajar Pak. Saya untuk mempunyai tim 1 juta orang, saya harus menjadi orang yang jauh lebih baik. Supaya Allah memberikan saya kekuatan memimpin jutaan orang. Kalau saya tidak punya kapasitas, Tuhan tidak akan kasih. Makanya saya harus fokus memperbaiki diri saya secara apapun. Semua sisi. Supaya leadership saya, kemapanan saya, Tuhan kasih. Hingga bisa membangun tim yang besar. Tidak gampang Pak, ngurusin puluhan ribu orang. Tidak gampang. Tidak gampang ngurusin ratusan ribu orang. Tidak gampang ngurusin 1 juta orang, 10 juta orang. Tapi dengan proses yang ada, dengan niat, ya, dengan kekuatan yang Allah berikan. Ini bukan kekuatan manusia, Pak. Ini kekuatan di luar manusia. Kalau kekuatan manusia, rasanya banyak sekali tantangan yang mungkin kita tidak lewat. Ya, tapi saya melihat banyak sekali kemudahan-kemudahan. Dream for Freedom ini bukannya tidak ada masalah, Pak. Ada masalah. Banyak masalahnya, di awal-awal juga ada. Tapi masalahnya, tapi hebatnya kita bisa lalui masalah itu dan jadi lebih baik. Banyak komunitas yang lain, di saat ada masalah dia selesai. Kenapa? Karena tidak dibukakan pola pikirnya, tidak diberikan niat yang baiknya. Hingga akhirnya ya sudah, selesai aja kita, kabur. Betul? Tapi kalau kita punya niat yang baik, Tuhan tuh selalu ngasih jalan, terbuka. Ada saja solusi. Tidak terasa udah 6 bulan, 30 ribu orang. Saya sangat yakin, saya imani, saya yakini. Ya Allah akan kasih kemudahan. Hingga 100 ribu orang. Akan menjadi kemudahan 1 juta. Karena kenapa kita yakini dengan baik. Ya, saya juga seperti ini, saya merasa, saya bukan orang yang sangat taat beribadah. Bukan Pak. Masih jauh dari itu. Tapi saya sangat yakin, saya bisa seperti ini juga karena doa kedua orang tua saya. Ya, doa ayah saya, ibu saya, ya. Ayah ibu saya tuh dari keluarga yang sederhana, Pak. Dua-duanya pensiun dari pegawai negeri, puluhan tahun. Ayah saya pensiunan pegawai negeri, ibu saya pensiunan pegawai negeri. Kalau berbicara tentang uang banyak, rasanya jauh, betul? Jauh. Ya, tetapi kenapa anaknya, kalau kata orang tua anaknya sudah cukup lumayan sukses secara finansial. Ya, bukan karena saya, tapi karena peran doa. Ayah saya itu Pak, kalau saya pulang ke Palembang, ya, saya sholat subuh berjamaah, misalnya saya sholat isya, selalu berdoa. Misalnya saya mau berangkat pagi jam 7 pagi, ya, mau berangkat ke Jakarta. Subuh-subuh itu dia selalu berdoa, ya Allah katanya mudahkanlah perjalanan anakku ini. Jauhkan dia dari masalah, jauhkan dia dari fitnah, jauhkan dia dari mara bahaya. Selalu doa-doa seperti itu Bapak Ibu. Saya sangat yakin Allah memudahkan jalan ini karena doa kedua orang tua kita. Ya, Anda jangan pernah berpikir kekuatan Anda lah yang membuat Anda hari ini bisa sukses. Wah saya rubi karena diri saya sendiri. Oh saya bisa jadi Safir, bisa jadi Emerald kekuatan saya sendiri. Tidak. Saya bilang sama Safir sambil saya bilang sama Emerald saya, ingat. Ya, mungkin doa istri Anda, doa istri kita, doa anak, doa orang tua yang membuat kita bisa sukses. Ya, gara-gara saya roadshow, ya, saya bisa sukses. Belum tentu. Mungkin ada doa anak Anda di tengah malam yang diamini oleh malaikat hingga Allah mengabulkannya, membuat Anda hari ini bisa dirubi. Ya, nah Bapak Ibu, ya, saya ingin mengajak Anda bagaimana uang itu akan datang dengan sendirinya, dengan mudah. Uang-uang kecil, uang-uang kita dapatkannya hanya uang-uang kecil yang Allah berikan kepada kita, betul? Sebetulnya kemurahan hati kita. Makanya kita setiap bulan minimal kita ada acara-acara ke pesantren, ke charity, ya, bagi-bagi nasi bungkus. Saya maunya di Semarang, di Batang ini rutin adakan itu. Karena itu bukan hak kita, itu hak
Ada hak-hak orang lain di situ Bapak Ibu. Insya Allah kalau dimudahkan tanggal 13 saya mengadakan acara dengan anak panti asuhan 1.000 orang di kota Palembang. Ya 1.000 orang kami kumpulkan acara di Palembang. Ya anak-anak panti asuhan. Karena perantara doa mereka insya Allah kita tidak tahu. Di saat saya berdoa semoga ya adik-adik kita Dream for Freedom ini bisa 1 juta orang tahun ini. Amin Kak. Ada malaikat lewat doa orang itu yang dikabulkan. Saya ngoceh-ngoceh berbulan-bulan karena kapasitas saya belum begitu baik. Hingga Malaysia dipelengos aja pas saya berdoa betul. Tapi pas saya berdoa ada yang mengaminkan dan orang yang diaminkan itu dijabah doanya oleh Allah. Ya insya Allah kita ini lancar karena banyak-banyak doa orang baik Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, saya ingin mengajak Anda hari ini melihat suatu peluang. Merubah nasib. Bukan mencari uang. Kalau Anda mau cari uang masih banyak bisnis di luar sana. Ya, masih banyak pekerjaan, masih banyak proyek, masih banyak bisnis yang bisa memberikan Anda uang. Tapi Dream for Freedom bukan ingin mengajak Anda punya uang. Dream for Freedom ingin mengajak Anda punya perubahan hidup. Merubah nasib. Nasib di Dream for Freedom Bapak Ibu. Ya saya cerita kepada Anda ya. Seperti langit dan bumi. 5 bulan yang lalu 2 orang sahabat saya masih minjem duit ngutang sama saya. Ya, salah satunya ya. Hari ini punya Mercy. Ada teman saya dari Bengkulu. Besok mau join founder. Teman baik saya. Minjem duit malamnya saya bilang kalau Anda mau sukses cari sendiri. Hari ini punya income ratusan juta. Punya mobil baru. Istrinya selalu BBM saya, terima kasih Pak Fili. Ya, perantara Anda hidup kami berubah. Di Dream for Freedom, bukan mendapatkan uang, tapi berubah hidup. Ya, Anda hari ini merasa punya kehidupan yang pas-pasan. Tapi karena Anda punya niat yang baik, punya keinginan yang kuat. Ya, jangan kaget. 2 bulan lagi hidup Anda berubah drastis, Bapak Ibu. Ya. Rezeki datang dari Allah, tapi perantara orang lain. Mungkin orang yang mengundang Anda lah perantaranya. Ya tidak akan ada datang malaikat ngetok-ngetok, ibu uang 10 juta ibu, atau di rumah nggak mungkin. Betul? Pasti ada perantara orang lain. Jadi berpikir positif lah. Saya sangat bersyukur, Pak Eko ini ketemu saya pertama kali di pertemuan meeting di Surabaya, ya agak-agak aura-aura nggak mau join. Ya. Tapi untungnya, ya ketemu malaikat baik. Jadi digerakkan hati oleh Allah, join, berubah hidupnya. Coba pada saat itu, dia tentang dirinya, nggak mau join. Nggak, ini bukan, nggak mungkin. Kayaknya nggak masuk akal. Dia tentang terus. Hingga banyak sekali, ya bukan malaikat yang masuk, betul? Kan diri kita sendiri. You are what you think. Apa yang kamu pikirkan itulah kejadiannya. Apa yang kamu ucapkan itulah doa. Ini bulan puasa Bapak Ibu. Kalau bisa berdoa yang baik-baik aja. Saya jadi orang sukses, saya pasti bisa. Saya pasti jadi Ruby, saya jadi orang sukses. Berdoa seperti itu. Kenapa Anda harus bilang, saya ini kayaknya gak mungkin deh. Saya ini memang dilahirkan jadi orang miskin, terlahir dengan kemiskinan, saya orang ini susah, rasanya Allah memang saya susah. Kalau Anda berpikir seperti itu, Anda akan jadi orang seperti itu. Karena itulah doa Anda sendiri Bapak Ibu. Kalau kita dikasih Allah waktu 24 jam, kenapa gak berbicara yang baik-baik saja? Kalau kita dikasih memang waktu yang terbatas seperti sekarang ini, hanya 24 jam. Berpikirlah yang positif, berpikirlah yang baik-baik. Karena semua kehidupan kita sendiri. Yang bisa merubah suatu kaum adalah kaum itu sendiri. Tidak mau berpanjang lebar, sebentar lagi kita berbuka puasa. Ya, insya Allah puasa kita, ya saya niatkan dari awal, ya. Insya Allah perjuangan kita di Dream for Freedom, perjuangan setiap hari presentasi itu adalah ibadah. Saya sudah niatkan, ya. Dan semua impian yang kita bangun adalah doa. Ya, ini bulan yang penuh hikmah, ya, bulan yang penuh berkah. Ya, saya sangat yakin Bapak Ibu. Saya ini luar biasa Bapak Ibu. Saya kenapa ya? Saya juga berpikir, kok saya diberikan Tuhan jalan untuk membangun Dream for Freedom ini. Hingga hari ini saya punya 30.000 orang yang bersama-sama saya berjuang bersama merubah hidupnya, ya menjadi orang sukses sendiri itu biasa Bapak. Banyak sekali pengusaha yang bisa sukses sendiri, tapi sukses dengan mengajak beribu-ribu orang sukses itu luar biasa. Ya
luar biasa. Nah Bapak Ibu, ya mungkin itu saja dari saya. Ya insya Allah apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi Anda. Mohon maaf, ya tidak ada maksud saya untuk menggurui Anda. Ya saya sangat yakin Anda, ya secara kehidupan Anda, ya secara kemapanan agama Anda jauh lebih baik dari saya. Ya tapi izinkan saya berbagi tentang apa yang saya imani. Ya bahwa ini bisnis luar biasa. Bapak Ibu, saya lagi berjuang juga untuk kita tembus MUI, ya. Karena kemarin pada saat saya presentasi bagaimanapun orang bertanya, "Pak, ini halal atau tidak?" Betul ya? Dalam kalau bisnis produk, halal itu berbicara tentang kualitas produknya, takut tidak halal secara manfaat makannya. Betul ya? Tapi kalau dalam kondisi bisnis profit seperti ini, itu berhubungan dengan yang namanya riba. Betul? Orang bertanya, "Pak, halal dah?" Itu artinya dia akan bertanya, "Pak, ini riba atau tidak?" Betul ya? Kemarin waktu saya presentasi di puasa kedua, saya roadshow prosesi pertama di Bandung, yang kedua di Ciamis, di pesantren Ciamis. Lagi presentasi Pak Hadari dipotong. "Pak, ini pesantren, Bapak jelaskan dulu ini halal atau tidak." Langsung ditembak Bapak Ibu. Ya kan? Kami gampang masalah bisnisnya, masalahnya ini halal atau tidak. Nah, saya mau sharing ya tentang itu ya. Supaya ini jadi tambahan pandangan, ya. Di Indonesia ini Bapak Ibu, banyak sekali paham, banyak sekali mahsaf. Setuju ya? Orang-orangnya berbeda cara pendapat, gitu. Ya, kalau saya tanya balik kepada orang itu, "Pak, menurut Bapak riba itu apapun?" Dia bingung menjelaskannya. Banyak orang tuh bisa ngomongnya aja, nggak bisa menjelaskan. Definisi riba saja pada ada nggak tahu. Itu Pak, yang uangnya kalau kita minjam atau kita berbisnis, kita dapat hasil dikembalikan lebih besar daripada modal. Modal hasil kelebihan itulah adalah riba. Itu bahasa sebagian orang umum, ya. Nah, boleh versi saya ya Bapak Ibu ya. Anda punya pendapat, Anda yakini. Ini pendapat saya yang saya tuangkan. Ya, menurut saya bisnis ini tidak riba. Makanya saya berani ke MUI. Kenapa tidak ribanya? Riba bila orang join 10 juta, berbunga 15%, 15 hari, ya, dikembalikan 11.500.000. 1.500.000 riba. Cukup paham? Ini pandangan saya. Boleh dikoreksi Pak yang paham tentang agama. Ya, tapi kalau orang join 10 juta, per 15 hari yang dikasih 1,5 juta, itu adalah bagi hasil. Kalau orang join 10 juta, 15 hari dikembalikan 11,5 juta, 1,5 jutanya riba. Karena orang itu sudah dikembalikan modal plus keuntungannya. Betul? 1,5 juta ini jadi masalah, itulah bank dilarang. Ada yang bilang bank itu riba. Karena dia memberikan bunga, bisa tarik kapan saja modalnya. Betul? Kalau di sini tidak, kita ini tidak mengembalikan modal. Ada kontraknya. Betul? Bagi hasil. Orang join 10 juta, yang dikembalikan adalah 1,5 juta. 1,5 juta. Cukup paham ya? Itu pandangan saya. Terbukti ketua MUI Pangkal Pinang Bangka join Titanium. Jadi bagi saya, nggak boleh sembarangan orang ngomong halal haram itu. Nggak boleh. Karena semua orang punya pandangan. Yang boleh ngomong itu adalah MUI. Sebagai wadah. Yang ngomong legal ilegal itu nggak boleh satpam. Nggak boleh hansip. Nggak boleh. Yang ngomong itu harus polisi. Cukup paham maksudnya ya? Karena semua orang boleh berpendapat. Ya saya sih terima siapa aja ngomong. Tapi kan semua orang pendapatnya beda-beda. Nah kita ada wadah. Yang menariknya, walaupun kita belum keluar MUI-nya, tapi ketua MUI-nya join. Polisi banyak sekali yang join, tentara banyak sekali join. Saya besok ke Pontianak. Itu saya lihat di Facebook deh. Ya, itu tentara semua yang bakal ngawal 20 mobil. Dari bandara saya jemput sampai acara, 2.000 orang acaranya. Di Pontianak. Ya mereka bukan ngomongin tentang bisa nggak bisa lagi, tapi mereka sudah menjalankan karena solusi ekonomi. Gitu Bapak Ibu. Ya ini saya tambahkan saja supaya tambahan pemikiran bagi Anda. Bagi Anda yang punya paham yang berbeda silakan. Ya, karena ada Ahlul Sunnah wal Jamaah, ya, ada Muhammadiyah,
Ya, Ahlussunnah wal Jamaah juga banyak tarekotnya, kan berbeda-beda pandangannya. Ya, Ustadz Anu ngomong ini, Ustadz ini ngomong itu. Ya patokan kita ya MUI. Ya kan? Ya posisi sekarang walaupun surat MUI-nya belum keluar, ya, tapi ketua MUI-nya join, kan gitu. Ya rasanya mereka jauh lebih paham dari kita untuk bahas itu. Ya, nah kawan-kawan, Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin itu saja. Senang rasanya saya bisa datang ke kota Limpung, Kabupaten Batang, Jawa Tengah ini. Insya Allah ini bukan silaturahmi kita yang pertama, tapi ini adalah silaturahmi kita yang pertama. Ya, dan seterusnya ada yang kedua, ada yang ketiga dan seterusnya. Harapan saya, ya, di saat Anda ketemu dengan saya, ya, sudah terjadi perubahan hidup pada hidup Anda. Ya. Jangan setiap ketemu masalahnya sama, nggak punya duit. Ketemu setahun lagi, nggak punya duit. Ketemu setahun lagi, nggak punya duit. Karena patokannya sama masalahnya. Kan kita datang mau ngasih solusi supaya punya duit. Kalau ketemu lagi ya sudah berubah hidupnya karena dapat solusi. Kalau kita patokan nggak punya duit Pak, ya justru itu kamu harus join. Ya justru itu. Gitu. Karena kita datang mau bagi solusinya kepada Anda. Bapak Ibu, terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata. Tidak maksud lain. Saya datang ke sini hanya untuk berbagi, ya, kepada Anda. Suatu nikmat yang luar biasa yang saya dapatkan kalau saya bisa merubah, membantu, ya, menjadi solusi hidup banyak orang. Terakhir dari saya ingin tanya kepada Anda, siapa pahlawan dari Jawa Tengah? Diponegoro. Ada yang lain? Sudirman? Diponegoro? Oke, luar biasa. Dua orang itu betul Bapak Ibu ya. Menjadi pahlawan bagi banyak orang. Saya ingin tanya kepada Anda, siapa nama kakeknya dari kakek Anda? Kakek dari kakek Anda, siapa namanya? Kenapa Anda lebih paham kakeknya orang? Pangeran Diponegoro kakeknya Anda? Ya, Jenderal Sudirman kakeknya Anda? Kenapa Anda lupakan garis keturunan darah Anda? Anda lebih ingat kakeknya orang lain. Karena orang-orang yang diingat adalah orang-orang yang bisa merubah hidup orang banyak. Orang-orang yang dikenal karena orang-orang itu punya kontribusi bagi keluarga dan orang-orang sekitarnya. Jangan sampai kita meninggal hari ini, keluarga kita hanya mengingat kita 40 hari. Banyak kejadian Bapak Ibu. Betul? Karena kenapa? Karena kita meninggalkan hutang. Karena kita meninggalkan susah. Kita meninggal hari ini, besok anak kita udah ketawa-ketawa lagi. Jangan sampai. Kenapa? Kita tidak pernah memberikan arti kehidupan. Ya, ingat Bapak Ibu, jangan berpuas diri, tapi jangan terlalu tinggi. Kita bersyukur, tapi kita ingat ada potensi besar yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita bisa merubah nasib kita. Ya, masih ada waktu untuk Anda menjadi kebanggaan orang-orang yang cinta-cintai. Ini bukan tentang uang, ini tentang perubahan hidup dan kebanggaan di keluarga. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dream for freedom.